Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Kalau tadi perlu ditanyakan, sesajen itu buat siapa sih? Apakah pembuatan sesajen itu untuk Allah? Coba tanyakan. Kalau untuk Allah, di ayat mana Allah minta kita buat seperti itu? Maka menendang sesajen itu bisa dikategorikan masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Ustaz tentang sesajen. Kami bingung pada masalah yang lagi viral kali ini. Adakah sejarah sesajen di dalam Al-Quran? Yang kedua, bagaimana tanggapan Al-Quran tentang sesajen? Dan yang ketiga, bagaimana hukum menendang sesajen itu sendiri? Mungkin itu saja, Ustaz. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, tentang sejarah sesajen dalam Al-Quran. Itu ada sejarah sesajen dalam Al-Quran, itu ada di masanya Nabi Adam. Dalam ceritanya Qabil dan Habil ya, Qabil dan Habil, di mana Nabi Adam itu setiap kali Siti Hawa melahirkan, maka melahirkan kembar, laki dan perempuan. Kebetulan pertama kali yang lahir itu Qabil dengan ini kembarannya perempuan, dan Habil dengan kembarannya perempuan. Kemudian juga dalam peraturan tradisi di masanya Nabi Adam, pernikahan itu silang. Artinya dua kembar yang terlahir, pertama nanti yang perempuan akan dinikahkan dengan kembar yang terlahir berikutnya. Maka di sini dalam sejarahnya Qabil itu dinikahkan dengan kembarannya Habil yang perempuan. Kemudian Habil juga dinikahkan dengan kembarannya Qabil yang perempuan. Namun dalam banyak cerita, termasuk diantaranya juga yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam kitab-kitab yang lain, istrinya atau calonnya Habil itu lebih cantik daripada calonnya Qabil, sehingga kemudian Qabil tidak terima protes kepada Nabi Adam dan meminta agar calonnya Habil dinikahkan dengan Qabil, karena menurut pandangan Qabil dia lebih berhak untuk menikahinya sebab ia terlahir kembar bersama dia. Namun Nabi Adam tidak memenuhi permintaan itu dan mempersilahkan kepada keduanya untuk menyajikan sesajen. Saya pahami menyajikan sesajen sebagaimana dalam firman Allah, "Idh qarraba qurbanan", yakni Qabil dan Qabil dan Qabil ketika menyajikan sesajen kurbanan, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, maka dari salah satunya itu ada yang diterima dan yang lain tidak diterima. Dalam ceritanya ringkasnya begini, artinya dari Qabil dan Habil ini diperintah oleh Nabi Adam untuk menyediakan sesajen, di mana Qabil ini berstatus sebagai petani
dan Habil itu berstatus sebagai peternak. Nah, sesajen yang disajikan oleh Qabil dari hasil pertaniannya itu dari yang paling jelek. Kemudian Habil itu menyajikan kambing dari yang paling baik, sehingga kemudian Allah menerima sesajen dari Habil. Baru maka dinikahkanlah kembaran Qabil itu kepada Habil. Dan kemudian Habil melakukan kezaliman dengan membunuh adiknya tersebut. Nah, ini sejarah pertama kali adanya sesajen. Jadi qarraba qurbana itu artinya ya menyediakan sesajen. Itu di dalam sejarah Nabi Adam. Kemudian sejarah sesajen dalam Al-Quran juga diabadikan dalam cerita penyembelihan Nabi Ismail, di mana ketika Nabi Ibrahim memiliki seorang anak yaitu Nabi Ismail, beliau didatangi mimpi untuk menyajikan Nabi Ibrahim atau menjadikan Nabi Ibrahim sebagai sesajen. Kemudian cerita itu, mimpi itu disampaikan kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail mengiyakan agar Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah tersebut. Maka ketika Nabi Ismail sudah dibarikan untuk disembelih, maka Allah menggantinya dengan domba dalam ayat wa fadainahu bidzikrin adzim, yang kemudian di sini hal ini menjadi cikal bakal disyariatkannya hadiyu, menyajikan korban bagi orang-orang yang melakukan haji. Kemudian selanjutnya dalam sejarah perkembangan Islam, di awal-awal Nabi menyebarkan Islam, di mana masyarakat Quraisy itu menyembah patung. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ada sekitar 36 patung, di mana mereka orang-orang musyrik itu sangat mengaguminya dan menyembelih, menyajikan korban untuk patung-patung itu. Nah, ini dari sesajen yang disajikan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, kemudian orang-orang musyrik ini berbeda. Yang pertama itu untuk Allah, yang kedua juga untuk Allah. Kemudian dari orang musyrik ini disajikan untuk patung-patung mereka. Nah, itu cerita sesajen di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana Al-Quran menanggapi tentang sesajen itu? Maka dari cerita Al-Quran tentang sesajen tersebut, kita bisa menilai bahwa sesajen itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Bahkan sesajen itu sifatnya bisa wajib, seperti korban di dalam ibadah haji, dan juga sesajen yang disajikan oleh Nabi Ibrahim itu juga sifatnya wajib. Nah, itu dipahami dari apa yang berada di dalam apa yang saya tadi sampaikan tentang sejarah sesajen dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana hukum menendang sesajen? Saya kira dalam persoalan ini perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, yang menyajikan sesajen itu orang Islam atau non-Muslim. Jika yang menyajikan sesajen itu orang Islam, maka menendang sesajen itu bisa dikategorikan masuk dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar itu terjadi perselisihan antara ulama, apakah itu harus ditangani oleh pemerintah sehingga selain pemerintah tidak bisa melakukan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa siapapun itu boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar memang sifatnya umum, seperti misalkan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka itu harus dirubahnya biyadihi, dengan kekuatan, yang termasuk menendang itu bagian daripada itu. Itu ketika yang menyajikan adalah umat Islam.
Nah, ketika yang menyajikan sesajen itu adalah non-muslim, maka itu bagian dari ritual ibadah mereka, sehingga kita tidak boleh menendangnya. Kita diharamkan, nggak boleh menendangnya, karena itu bagian daripada ritual agama yang lain. Sementara Islam itu menganjurkan, bahkan mewajibkan kita untuk menghormati ritual ibadah-ibadah dari agama yang lain. Jadi itu tidak boleh. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan tadi masalah sesajen yang disajikan orang Islam, itu kita lihat dulu. Artinya untuk kita mengatakan sesajen yang disajikan oleh umat Islam itu mungkar, ini kita lihat dulu prakteknya seperti apa. Jika sesajen yang disajikan oleh umat Islam itu seperti misalkan dalam cerita petik laut itu katanya menyembelih kambing, menyembelih sapi, kemudian dagingnya diberikan kepada orang-orang dan kepalanya dihanyutkan ke laut. Saya kira ini bukan mungkar, tidak termasuk perkara mungkar. Bahkan ini termasuk daripada sedekah. As-sadaqah tadfa'ul bala, di mana nanti harapan mereka ketika menyembelih sapi yang kemudian dagingnya dibagi-bagi pada orang dan kepalanya dihanyutkan, itu bagian daripada tadfa'ul bala, yang misalkan banjir, tsunami dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira yang kasusnya seperti ini tidak ada masalah, artinya tidak termasuk mungkar. Baru yang termasuk mungkar, misalkan bila sesajen itu disajikan seperti yang banyak cerita itu ke Jawa itu ke Nyai Roro Kidul, ke jin-jin, nah ini baru termasuk mungkar. Sehingga sesajen yang diberikan dalam rangka hal tadi itu hukumnya haram. Bahkan kalau ada keyakinan bahwa misalkan Nyai Roro Kidul atau jin-jin itu yang mendatangkan bahaya, maka ini bisa mengantarkan pada kesyirikan. Namun kita husnudzon saja ketika itu orang muslim yang menyajikan, tentunya mereka tidak meyakini bahwa mereka yang mendatangkan bahaya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap ketika itu disajikan kepada jin, setan, maka itu termasuk. Beda dengan orang musyrik. Kalau orang musyrik ketika menyajikan sesajen itu untuk patung-patung mereka meyakini bahwa patung mereka itu bisa memberikan bahaya dan bisa memberikan manfaat. Nah, ini perbedaannya ketika kita menyikapi tentang umat Islam. Kalau bagian yang sebelumnya saya jelaskan tentang misalkan praktek dalam petik laut, di mana mereka menyembelih sapi kemudian dagingnya dibagi-bagi dan sisa kepalanya dihanyutkan. Nah, ini saya kira masyru', termasuk sedekah, dan salah satu faedahnya bisa menolak bala. Lalu bagaimana dengan kepala yang dihanyutkan? Nah, itu kan menjadi sedekah juga bagi orang yang menyembelih. Kenapa? Karena nanti kepalanya itu akan dimakan oleh ikan, sama seperti dalam sebuah hadis bahwa apa yang kita tanam kemudian dimakan oleh burung atau tikus dan lain sebagainya, itu menjadi sedekah bagi orang yang menanam. Jadi oleh karena itu saya kira kembali ke tadi tentang persoalan menendang itu tidak boleh ketika sesajen itu dihidangkan oleh non-muslim, karena itu bagian daripada ritual mereka. Namun ketika dihidangkan oleh orang muslim, maka itu dipilah dua. Kalau dihidangkan untuk jin, setan, maka itu termasuk mungkarot, sehingga menurut saya tidak masalah itu untuk ditendang. Tapi ketika itu disajikan seperti dalam kasus petik laut tadi, disembelih kemudian dibagi-bagi sedekahnya, dibuat sedekah kepada orang-orang, maka itu termasuk as-sadaqah yang dapat menolak bala. Mungkin saya kira itu jelas ya apa yang saya sampaikan. Terima kasih.